Belum tidur. Rusli bertanya perlahan. Belum. Saya menunggu Mas Rusli. Bisik Mirah lirih, malu dan sungkan. Aku membawa buku yang perlu kau baca. Ayo ke kamarku. Mirah mengikuti Rusli dengan hati bertanya-tanya. Buku. Jadi malam pengantin pun harus diisi hanya dengan buku. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Herman sudah duduk di meja makan dan tengah bercakap-cakap dengan Rusli ketika Mirah muncul membawa sebuah piring. Lelaki gemuk berwajah bayi itu tersenyum lebar seperti biasanya. Halo Dewi, kukira orang semakin lama semakin bertambah tua. Tapi kok malah sebaliknya? Sayang, Rusli lebih dulu menemukanmu. Herman menyapa dengan riang. Mirah tersenyum. Sebenarnya Mas Herman ingin mengatakan itu untuk diri sendiri, bukan? Ia menjawab sambil meletakkan piring di depan Herman. Herman tergelak. Syukur kau tahu Dewi, hidup harus dinikmati dengan gembira, sekalipun bagi seorang duda tua seperti aku. Tidak seperti Rusli, bekerja melulu. Dan lihat, apa hasilnya? Kerut di wajah dan uban di pelipis. Herman menggeleng-geleng dengan rupa bersedih hati. Kau tahu Dewi, waktu masih kos di Jogja, setiap detik pekerjaan Rusli cuma membaca buku dan mengamati tabung-tabung reaksi. Suatu ketika, waktu Rusli sedang mandi, ku ganti isi tabung Erlenmeyernya dengan air kencingku. Habis mandi, seperti biasa ia melongok harta karunnya dan mencium bau semerbak dari dalam Erlenmeyer. Dia kebingungan, karena isi Erlenmeyernya itu setauku adalah asam karbonat. Tapi baunya kok bau asam sulfida. Aku tertawa tergelak-gelak. Rusli sadar ku permainkan dan rahangku ditinjunya sampai semua gigiku seakan mau rontok. Sesudah itu, ia rajin belajar manajemen. Rupanya untuk membuktikan padaku bahwa ia tak cuma bisa mencium-cium bau kencing. Rusli tidak tertawa, tapi juga tidak kelihatan marah. Dan sekarang, aku jadi direktur. Sementara kau, selamanya cuma jadi pegawai. Sekalipun di PO kau disembah-sembah, tetap saja kau pegawai yang hidup dari makan gaji pemerintah. Mau bilang apa kau sekarang? Rusli membalas dengan tenang. Apa boleh buat terus? Negara membutuhkan putra-putra terbaik seperti aku. Rusli tersenyum, menyerah. Melihat kesempatan luang, Mirah segera mempersilahkan mereka untuk segera mulai makan. Mas Rusli sedang merencanakan membeli mesin-mesin baru dari Jepang untuk memproduksi kain-kain halus. Mirah berkata, "Nah, itu lagi usahanya untuk mengalahkan aku. Tapi tak apalah, aku memang tidak berhasrat untuk menang."
Herman menyahut sambil menyendok sop. Aku agak kesulitan modal. Rusli berkata, aku membutuhkan sedikitnya 50 juta untuk perluasan ini. Mencari pinjaman ke bank tidak begitu mudah. Apalagi untuk perluasan usaha ini dan keperluan jangka panjang. Mereka menilai returns-nya kurang begitu meyakinkan. Tidak kau coba cari saham baru? Ya sudah, tapi tidak begitu berhasil. Sayang sekali di sini belum ada bursa efek seperti di negara-negara yang sudah maju. Sejak PPUE tumbang tahun 1958, kita memang tidak pernah berhasil menciptakan pasar modal lagi. Herman berkomentar. Apa itu PPUE? Mirah bertanya. Rusli sudah sangat banyak menerangkan soal-soal ekonomi kepadanya. Tetapi nama PPUE belum pernah ia dengar. Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek. Rusli menjawab. Tapi BPPUM sudah ada sejak tahun 72 kemarin. Mudah-mudahan tidak lama lagi pasar modal sudah bisa dibentuk di sini. Sahammu di Goodyear masih? Rusli bertanya kepada Herman. Masih? Bagaimana dividennya? Lancar? Baik. Tapi tahun ini mereka melakukan stok dividen untuk ekspansi perusahaan. Nah, kalau kau mau, kau juga bisa melakukan stok dividen untuk modal ekspansimu. Toh sebagian besar saham perusahaan ada di tanganmu sendiri. Masih belum cukup. Mirah mendengarkan percakapan kedua lelaki itu dengan penuh perhatian. Usahamu mengembangkan perusahaan memang hebat, kata Herman kemudian. Cuma yang kuherankan, keluargamu sendiri malah tidak juga ikut berkembang. Tidak ngiri padaku. Aku, sekalipun duda, punya anak dan cucu. Masa kau mau mengalah dari aku, Rus? Herman mengajukan pertanyaannya kepada Rusli, tetapi matanya lari kepada Mirah. Mirah memandang Herman sekejap, lalu menunduk dengan hati menggigil. Nasi yang ditelannya serasa tersekat di kerongkongan. Punya anak dari Rusli? Masih bisakah ia punya anak? Umurnya baru 27. Masih cukup muda, masih cukup kuat. Dokter manapun akan mengatakan ia layak mengandung. Tapi, Gusti, mampukah sekuncup janin tumbuh dalam rahimnya, sementara tubuh dan jiwanya tak pernah berhenti terkoyak-koyak? Malam-malam yang mengerikan. Betapa neraka itu tak akan pernah berakhir. Cambuk. Ya Tuhan. Ya Tuhanku. Engkau masih lebih baik menciptakan singa, serigala, bahkan setan, tapi tidak manusia seperti itu, yang siang hari menjadi pemimpin dan suami penuh tanggung jawab, tetapi malam hari berubah menjadi vampir penghisap darah. Siapakah yang tahu bahwa Mirah selalu memakai baju berlengan panjang, berleher rapat, serta menutup lutut untuk menyembunyikan bekas tangan Rusli? Siapakah yang tahu di balik wajah cantik dan penampilan mempesona itu tersembunyi luka-luka yang tak pernah sempat kering? Tidak seorang pun tahu. Bahkan
Bi Entin yang sudah bertahun-tahun ikut mereka, juga Pak Komar yang yakin Gan Rusli tak pernah pergi ke tempat pelacuran. 27 Desember 1970. Ketika hari beranjak malam, Mirah menyiapkan diri sebaik-baiknya. Ia mandi bersih-bersih, menggosok setiap bagian tubuhnya dengan seksama, serta mencuci rambut baik-baik. Dioleskannya parfum berbau lembut ke segenap bagian tubuh, dan dikenakannya gaun longgar biru yang indah. Kamar tidur ditatanya dengan serapi mungkin, bersih dan wangi. Itu adalah malam pertama yang akan dilewatinya bersama Rusli. Betul-betul malam pertama. Sekalipun ia sudah hampir 1 tahun tinggal di rumah itu, dan Rusli tidak jarang pula datang menginap. Rusli sendiri masih duduk menonton televisi sampai jam 11 malam. Seolah-olah lupa bahwa malam itu adalah malam pertama pernikahannya. Mirah segan ikut nonton. Ada perasaan malu yang janggal duduk bersama Rusli. Justru setelah mereka resmi menjadi suami istri. Lelaki itu asing bagi Mirah, tetap tak tergapai. Tetapi untuk semata-mata menunggu di kamar tidur pun, ia malu. Karena itu diambilnya sebuah majalah dan dibolak-baliknya untuk menuntaskan waktu. Jam 11 malam, Mirah mendengar televisi dimatikan. Lalu suara Rusli melangkah ke kamarnya sendiri. Kamarnya sendiri. Mirah mengangkat muka dengan tegang. Tetapi rupanya Rusli bukan bermaksud akan tidur di kamarnya. Sebab sebentar kemudian terdengar kembali langkahnya berjalan menuju kamar Mirah. Pintu diketuk. Dengan bergegas, Mirah bangkit dan pergi membukakannya. Rusli berdiri di depan pintu dalam pakaian piyama. Mereka berpandangan sejenak, dan dengan cepat Mirah menunduk. Belum tidur? Rusli bertanya perlahan. Belum, saya menunggu Mas Rusli. Bisik Mirah lirih, malu dan sungkan. Aku membawa buku yang perlu kau baca. Ayo ke kamarku. Mirah mengikuti Rusli dengan hati bertanya-tanya. Buku. Jadi malam pengantin pun harus diisi hanya dengan buku. Toh Mirah tak sempat berlama-lama melihat buku berbahasa Inggris yang banyak memuat foto-foto menarik itu. Sebab Rusli segera meraihnya dan menghujani seluruh wajahnya dengan ciuman-ciuman panas yang bergelora. Buku yang dipegang Mirah pun jatuh ke lantai. Mirah berusaha mengimbangi gelora Rusli dengan sebaik-baiknya. Ia telah banyak berpengalaman melayani lelaki, dan kini ia mengerahkan segenap kemampuannya untuk memberikan kepuasan yang sebesar-besarnya kepada seorang lelaki yang telah resmi menjadi suaminya. Tetapi seperti ada sesuatu yang menahan Rusli untuk membebaskan geloranya dengan tuntas. Mirah merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang belum pernah ditemuinya pada sekian banyak lelaki yang pernah ia layani. Cara-cara Rusli kasar dan keras, tetapi ia sendiri seolah-olah tidak dapat merasakannya. Rusli menyentuh, tetapi seolah-olah merasa tidak menyentuh. Wajahnya tegang, berkerut, dan basah oleh peluh. Dan tiba-tiba ia bangkit melepaskan Mirah. Dari atas lemari yang tersembunyi,
Diambilnya sebuah benda sebesar ibu jari kaki, panjang dan lemas. Cemeti. Mirah mengawasi Rusli dan cemetinya dengan rasa takut dan bertanya-tanya. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan lelaki itu dengan cemeti kulitnya. Rusli mendekati Mirah, mengangkat cemeti. Mirah terpekik dengan mata membeliak penuh kengerian. Guncangan rasa kaget yang teramat hebat mengalahkan rasa pedih yang menyengat tubuhnya oleh cambuk Rusli. Rusli mengangkat cemetinya kembali. Dan benda yang mengerikan itu untuk kedua kalinya merajam kulit Mirah yang tak lagi terlindung apa-apa. Mirah menggeliat seperti cacing tersentuh lidi. Balur merah yang memanjang di dada dan perutnya mendatangkan rasa pedih yang luar biasa. Kulitnya terasa robek sampai ke daging dan tulang. Mirah membalikkan tubuh dan meringkuk rapat-rapat. Gerakan yang semata-mata didasari naluri untuk melindungi diri. Tetapi cemeti Rusli tetap datang seperti sengatan api, menimpa punggung, pinggul dan pahanya, meninggalkan bekas merah yang silang menyilang seperti lukisan ekspresionis. Mirah merintih, mengerang dan menangis terseduh-seduh. Seluruh tubuhnya, jiwa dan pikirannya hancur luluh di ujung cemeti Rusli. Mendadak lecutan cemeti berhenti. Rusli memandang Mirah yang merintih-rintih kesakitan dengan wajah merah beringas. Cemeti dilemparkannya ke lantai dan ia mendekati Mirah dengan napas kembang kempis. Selanjutnya, hubungan antara pria wanita yang seharusnya dilakukan dengan lembut dan penuh cinta kasih itu berlangsung dengan cara yang bersimbah rasa sakit dan kepedihan. Mirah hampir-hampir tak sadar apa yang sudah terjadi pada dirinya. Lama sesudah semuanya berlalu, ia membuka mata dengan rasa sakit menusuk-nusuk segenap tubuhnya. Di sampingnya, Rusli berbaring dengan mata terbejam dan wajah letih. Mirah berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang dialaminya ini adalah sebuah kejadian nyata, bukan sekedar mimpi buruk yang datang dari neraka. Balur-balur merah di tubuhnya memberi bukti yang tak dapat dibantah bahwa Rusli memang telah memperlakukannya dengan sangat kejam, dengan cara yang tak terbayangkan oleh wanita manapun, bahkan oleh seorang pelacur sekalipun. Pelacur. Jadi itulah sebabnya Rusli mengambil seorang pelacur untuk dijadikan istrinya. Karena seorang pelacur telah terbiasa menerima perlakuan dalam bentuk apapun dari lelaki. Karena seorang pelacur telah terdidik untuk tidak memiliki tubuhnya sendiri. Karena tubuh pelacur semata-mata disediakan untuk pemenuhan nafsu lelaki. Tetapi, bahkan seorang pelacur pun tidak mau diperlakukan sekeji itu. Mirah merintih. Seorang pelacur masih punya hak untuk menerima atau menolak tamunya. Mereka menawarkan tubuh, tapi bisa juga tidak menjualnya. Jika menjual berarti kehancuran dengan cara yang mengerikan. Air mata Mirah meleleh. Tak pernah seujung kuku pun ia mengira akan mengalami nasib yang lebih buruk dari pelacur. Tak mampu terbayangkan olehnya bahwa menjadi pelacur belumlah nasib terjelek.
Sampai pagi merekah esoknya, Mirah merasa masih sangat lemah. Rusli sudah lama bangun, mandi dan tidak kembali lagi ke kamar. Jam 7, Mirah memaksakan diri untuk turun dari tempat tidur, membereskan selimut dan bantal, membuka gorden jendela, dan kembali ke kamarnya sendiri. Di kamarnya yang sudah dipersiapkannya untuk kamar pengantin, namun tak jadi terpakai, kembali Mirah membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Tak ada sesuatu pun yang ingin dikerjakannya. Tidak ingin mandi, tidak ingin senam, tidak ingin minum susu hangat. Ia hanya ingin tidur sepulas-pulasnya, melupakan segala sakit dan kesedihan yang kini terasa menggelapkan dunianya. Ia tak tahu kapan Rusli masuk ke kamarnya. Ketika matanya terbuka oleh kesadaran yang tiba-tiba terkuak, ia melihat lelaki itu sudah berdiri bersandar di pintu kamarnya yang tertutup. Dalam kesadaran yang belum sepenuhnya pulih, wajah yang tiba-tiba muncul itu membuat Mirah disergap rasa panik yang sangat. Ia menekap mulutnya dengan kedua belah tangan dan pekikannya tertahan di sana. Rusli mendekat dan duduk di tepi tempat tidur. Sejenak mereka beradu pandang tanpa berbicara. Mirah dengan mata penuh ketakutan dan Rusli dengan wajah penyesalan yang dalam. Maafkan kekasaranku semalam, Rusli berkata perlahan. Isak Mirah meledak. Apakah selalu begitu? Suaranya gemetar dan tersendat oleh tangis. Rusli melemparkan pandangannya keluar jendela. Belum pernah Mirah melihat ekspresi wajah seperti ekspresi wajah Rusli saat itu. Keras, tajam, namun terluka oleh kesedihan. Wajah seorang yang pernah mengalami trauma di dalam hidupnya. Wajah yang membekas dan tidak pernah hilang. Wajah yang membuat Mirah kalut oleh perasaan-perasaan yang tak dimengertinya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.